Kalian pernah bayangin nggak? Ada sebuah pabrik di China yang bisa jalan terus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti, dan tanpa satupun manusia di dalamnya. Kalau dulu kita nonton film fiksi ilmiah soal robot gantiin manusia, well, itu bukan lagi masa depan, itu udah kejadian sekarang. Dan katanya nih, dalam 25 tahun ke depan, dampaknya bakal jauh lebih dahsyat daripada perubahan apapun selama 250 tahun terakhir. Yap, bener banget. Sebuah pabrik dengan nol manusia di dalamnya. Kedengerannya emang kayak adegan film ya, tapi ini adalah kenyataan. Coba bayangin, pabrik ini tuh beroperasi tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop. Kondisinya gelap gulita. Nggak perlu lampu, nggak perlu pendingin ruangan. Ya kenapa? Karena mesin kan nggak butuh semua itu. Dan tentu saja nggak ada yang namanya jam istirahat. Nah, inilah fenomena yang disebut dark factory. Pertanyaannya cuma satu, kita siap nggak? Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Bagian 1, pabrik tanpa manusia. Penting buat diingat, ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan saat ini. Jadi, apa sih sebenarnya dark factory itu? Secara definisi, ini adalah sebuah pabrik yang benar-benar otomatis, yang bisa jalan terus-menerus tanpa perlu ada manusia sama sekali di dalamnya. Nggak ada campur tangan manusia. Sekarang, coba deh perhatiin angka ini. Di sebuah pabrik elektronik, setelah mereka ganti 90% pekerjanya pakai robot, output produksinya langsung meroket, 250%. Gila kan? Ini lonjakan efisiensi yang luar biasa banget. Bukan cuma lebih cepat, tapi juga jauh lebih akurat. Tingkat kesalahan atau cacat produk di pabrik yang sama anjlok sampai 80%. Kualitas dan kecepatan, dua hal yang paling penting di industri, bisa didapat sekaligus. Dan ini bukan cuma 1 atau 2 kasus aja loh. Raksasa teknologi kayak Xiaomi, mereka investasi 5 triliun rupiah buat bangun pabrik otomatis yang bisa hasilin 10 juta ponsel setahun dengan biaya 20% lebih murah. Di Jepang, ada Fanuc yang bisa jalanin pabriknya 30 hari non-stop tanpa manusia. Terus Siemens, pakai sistem inspeksi AI-nya bisa dapat tingkat kualitas yang nyaris sempurna, 99,99%. Jadi poin utamanya adalah, ini bukan lagi tren kecil-kecilan, ini adalah industri raksasa. Di tahun 2030 nanti, nilai pasar otomasi global diprediksi bakal tembus 412 miliar dolar. Artinya apa? Artinya, modal super besar akan terus digelontorkan buat bikin lebih banyak lagi pabrik tanpa manusia. Oke, sekarang kita lanjut dan lihat gimana semua ini nyambungnya ke kita. Bagian kedua, ancaman di depan mata. Gimana tren global ini bakal berdampak langsung ke Indonesia? Nah, disinilah posisi kita jadi unik sekaligus rentan. Indonesia kan dulu sempat ketinggalan kereta waktu era manufaktur booming yang harusnya jadi sektor penyerap tenaga kerja massal. Sekarang pas kita lagi ngebut ngejar ketertinggalan itu lewat industrialisasi, ternyata gelombang barunya udah beda. Pabrik-pabrik canggih yang datang ternyata nggak butuh-butuh amat sama manusia. Dan ini bukan lagi sekedar teori ya. Sebuah laporan dari McKinsey itu memperkirakan ada 23 juta pekerjaan di Asia Tenggara yang berpotensi kena dampak otomatisasi di tahun 2030. 23 juta. Itu angka yang sangat-sangat besar. Kalau kita ngaca ke China, negara dengan basis manufaktur terkuat di dunia, 77% pekerjaan di sektor itu beresiko tinggi digantiin mesin. Ini kayak cerminan jelas tentang apa yang bisa terjadi di negara yang andalin manufaktur. Dan ya, Indonesia jelas nggak kebal dari ini. Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagian 3, masa depan pekerjaan. Jadi, pekerjaan apa sih yang bakal hilang? Dan sebaliknya, apa yang justru bakal muncul? Nah, di sini kelihatan jelas pergeserannya. Pekerjaan yang bakal hilang itu yang sifatnya teknis dan berulang-ulang. Contohnya, operator mesin, pekerja di lini perakitan, buruh manual. Sementara itu, pekerjaan yang justru makin dicari adalah yang sangat manusiawi. Kreativitas, berpikir kritis, kepemimpinan, komunikasi, dan empati. Tentu, semuanya harus didasari sama literasi digital. Data dari World Economic Forum ngasih kita gambaran yang lebih besar lagi. Sampai tahun 2027 diperkirakan bakal ada 83 juta pekerjaan yang hilang. Sementara cuma ada 69 juta peran baru yang tercipta. Artinya apa? Ada defisit bersih sekitar 14 juta pekerjaan secara global. Ini nunjukin betapa mendesaknya kita buat beradaptasi.
Jadi, apa sih maksudnya beradaptasi itu? Ini contoh nyatanya. Dulu ada pekerjaan operator traktor yang fokusnya ya cuma nyetir. Sekarang, peran itu berevolusi. Dia harus bisa baca dashboard AI yang nampilin tata tanah, pola cuaca, sampai hasil panen. Jadi, pekerjaan masa depan itu bukan manusia lawan mesin, tapi keahlian manusia yang diperkuat oleh teknologi. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling praktis. Bagian 4, waktunya bersiap. Ada 3 langkah krusial yang bisa kita semua ambil mulai dari sekarang. Pertama, reskilling dan upskilling. Udah nggak bisa lagi kita cuma ngandelin kerjaan manual. Wajib kuasai keahlian digital dan asas soft skill yang nggak bisa digantiin mesin. Kedua, perlu ada dukungan dari pemerintah dan perusahaan. Kita bisa belajar dari program Skills Future di Singapura, di mana warganya dikasih modal sama pemerintah buat ikut kursus pelatihan, bahkan buat mereka yang umurnya udah di atas 40 tahun. Dan yang ketiga, yang paling dasar, adalah perubahan mindset. Seperti yang tertulis di sini, orang yang membenci inovasi biasanya adalah orang yang tidak mau mempelajarinya. Jadi, jangan takut atau benci sama teknologi. Justru kita harus pahami cara kerjanya. Karena mereka yang menolak untuk belajar, ya merekalah yang bakal paling pertama ketinggalan. Jadi, sebagai penutup, ingat ya, Dark Factory itu bukan lagi konsep masa depan. Ini adalah realitas yang terjadi hari ini, detik ini juga saat kita ngobrol. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah pekerjaan kita bakal diganti robot, tapi udah berubah jadi kapan. Dan yang lebih penting lagi, apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Nah, pertanyaan ini buat kalian semua. Nggak peduli kalian pekerja, fresh graduate, atau masih pelajar. Keahlian nomor 1 apa sih yang paling pengen kalian kuasai, biar tetap relevan di era pabrik tanpa manusia ini? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.